Haleluya. Hanya Tuhan yang layak untuk menerima pujian. Hanya Tuhan yang layak untuk menerima penyembahan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepada-Mu. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu.
di dalamnya. Dia sanggup untuk melepaskan kita dari segala kelemahan kita. Satu nama yang sanggup untuk membebaskan, satu nama yang sanggup untuk memulihkan, satu nama yang sanggup untuk menyembuhkan. Hanya satu-satunya Yesus Tuhan kita. Yesus yang adalah Bapak Ibu dan saya sembah hari ini. Di dalam Dia ada kesembuhan, di dalam Dia ada kelepasan, dan di dalam Dia ada keselamatan. Sembah Dia di malam hari ini. Haleluya. Ya. Amen. Amen. Oh. Haleluya. Nyanyikan Hosana, Hosana. Hosana bagimu Tuhan. Bersyukur
tiga. Terima kasih. Malam ini Tuhan, kami mau katakan hanya Kau satu-satu Tuhan yang sungguh luar biasa, tak dapat dibandingkan dengan apapun Yesus. Segala perbuatan-Mu membuat kami terkagum. Segala perbuatan-Mu membuat kami terkagum-kagum. Terima kasih. Kau mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Kau mengadakan bagi kami apa yang tak pernah kami pikirkan.
Setiap hati kami Tuhan, Yesus. Haleluya. Amin, amin Tuhan. Betapa ku mencintai segala
tempat ini. Terpujilah Tuhan, permuliakan nama-Mu, permuliakan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang siap dengar firman Allah, sama-sama dengan saya katakan, amin. Puji Tuhan. Terima kasih untuk pelayanan altar malam hari ini. Dan Bapak Ibu, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang hebat. Oh, haleluya. Berbahagialah Bapak Ibu yang malam hari ini datang dalam rumah Tuhan. Ya, merdeka Bapak Ibu? Merdeka. Oh, haleluya. Orang yang merdeka mesti semangat ya. Merdeka? Ya. Kalau kita tidak merdeka Bapak Ibu, kita masih dijajah oleh bangsa lain. Tapi kita bersyukur karena kita masih hidup di Indonesia, meskipun ada banyak situasi yang terjadi, tapi kita semua ada dalam keadaan aman dan damai. Ya, termasuk di Pulau Leti, kita bisa bebas menyembah Tuhan. Itu karena Tuhan hebat bagi hidup kita. Itu sebabnya di tengah-tengah suasana kemerdekaan. Ya, jadi hari ini katong pakai merah putih karena katong memperingati kemerdekaan bangsa kita yang ke-80. Dan kalau ikut usia berarti 80 itu lansia ya Bapak Ibu. Ya, kalau 80 tahun itu lansia. Tetapi kita tetap bersyukur karena Tuhan menolong bangsa Indonesia. Hari ini saya mau bicara satu bagian tentang merdeka di dalam Kristus. Jadi Bapak Ibu bisa bilang kiri kanan, merdeka dalam Kristus. Merdeka dalam Kristus. Ya, haleluya. Hari ini kita akan belajar satu bagian tentang merdeka di dalam Kristus. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-8 ayat 30 sampai ayat yang ke-36. Ya, puji Tuhan, karena ini malam, jadi Bapak Ibu malam baru dingin-dingin. Jadi Bapak Ibu mari tetap konsentrasi untuk dengar firman Tuhan. Saya mau ajak kita kerjasama Bapak Ibu Saudara. Mari kita baca firman Tuhan secara bergantian. Saya baca ayat yang ke-30, Bapak Ibu umat Tuhan baca ayat yang ke-31. Kita bergantian sampai ayat yang ke-36. Kita baca sama-sama. Yang sudah dapat bilang haleluya. Haleluya. Oh, amin. Semua dapat. Demikian firman Allah, kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Sama-sama 2, 3. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang di dalam Tuhan, kita tahu bahwa merdeka itu artinya bebas dari perbudakan. Ya, merdeka itu artinya bebas dari penjajahan. Jadi katong semua tahu karena katong sedang hidup di bangsa yang sudah merdeka 80 tahun hari ini. Dan itu sebabnya merdeka itu berarti terlepas dari perhambaan, terlepas dari perbudakan, bebas dari perbudakan. Dan Bapak Ibu Saudara yang diberkati, sebagai orang-orang percaya secara rohani, merdeka itu artinya kita dibebaskan dari perbudakan dosa. Amin. Kita dilepaskan dari setiap ikatan dosa. Jadi Bapak Ibu, kemerdekaan secara rohani, kemerdekaan di dalam Kristus itu sesuatu yang
aku pun tidak melakukannya, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Dan kemudian firman Allah berkata selanjutnya, firman Tuhan sedang bicara, Yesus berkata bahwa dia adalah terang dunia. Selanjutnya dia berkata bahwa dia bukan berasal dari dunia ini, tapi dia dari surga. Dan setelah itu ayat 30 sampai ayat 36, dia berkata kebenaran itu memerdekakan kita. Nah Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kemerdekaan dalam Kristus itu bukan berarti kita bebas melakukan apa saja. Ya Bapak Ibu paham? Kemerdekaan yang Yesus kasih bagi kita waktu dia mati di kayu salib dan memerdekakan kita dari dosa, itu bukan berarti kita bebas melakukan apa saja. Oh karena sudah merdeka, jadi bikin apa saja bisa. Tetapi kebebasan yang diberikan oleh Yesus itu adalah kebebasan supaya kita hidup taat kepadanya. Itu sebabnya hari ini Bapak Ibu Saudara, kita berkata bahwa Yesus telah mati di salib dan memerdekakan kita dari dosa. Tetapi kemerdekaan itu bukan sebarang-sebarang. Nah, satu bagian firman Tuhan dalam Galatia bilang bahwa jangan pakai kesempatan itu untuk hidup di dalam dosa. Jangan pakai kemerdekaan yang Tuhan kasih itu sebagai kesempatan untuk hidup di dalam dosa. Nah Bapak Ibu Saudara, ada 3 bagian firman Tuhan yang saya mau sampaikan. Karena ini sudah malam Bapak Ibu, jadi saya akan sampaikan firman Tuhan dengan sedikit cepat. Bagaimana caranya kita mengalami kemerdekaan dalam Kristus? Bapak Ibu rindu mengalami, amin? Saya juga rindu mengalami. Bagaimana caranya Bapak Ibu dan Beta kita mengalami kemerdekaan dalam Kristus? Merdeka dari dosa, merdeka dari masa lalu, merdeka dari rasa bersalah, merdeka dari ketakutan, merdeka dari rasa khawatir, dan merdeka dari semuanya. Kita rindu mengalami itu dalam hidup. Bagian yang pertama Bapak Ibu, saya baca ayat yang ke-30. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Kebenaran yang pertama yang saya mau bagikan Bapak Ibu, bagaimana cara kita mengalami kemerdekaan dalam Kristus? Bagian yang pertama, percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya juru selamat. Katakan amin. Kalau kita tidak menerima Yesus secara pribadi sebagai juru selamat, kita tidak bisa merdeka dari dosa. Amin. Karena cuma Yesus yang melakukannya di atas kayu salib bagi kita. Alkitab berkata 1 kali untuk selama-lamanya. Sudah selesai. Dan Bapak Ibu, keselamatan itu ada untuk semua manusia. Semua orang. Tergantung apakah Bapak Ibu dan Beta kata mau terima kasih. Kata mau respon keselamatan yang Tuhan kasih pada kata kasih. Itu sebabnya Bapak Ibu memang di dalam ayat 30 itu sedang bicara bahwa waktu Yesus menyampaikan kebenaran-kebenaran mulai dari wanita yang bersinar dan kemudian sampai dia berkata bahwa dia bukan berasal dari dunia ini tapi dari surga. Alkitab berkata setelah Yesus mengatakan semuanya itu, ya semua yang tadi diajarkan, Alkitab berkata banyak orang percaya kepadanya. Ternyata Bapak Ibu, banyak orang percaya kepadanya dalam bagian ini. Ini bukan berbicara tentang komitmen, tapi ini bicara tentang dong mengaku-mengaku saja. Karena dong dengar bahwa Yesus itu bisa mengampuni dosa, bisa menyembuhkan, dan lain-lain. Dan itu sebabnya waktu Yesus mengajarkan banyak hal, kemudian dong mulai percaya. Dan percaya ini bukan percaya yang sungguh-sungguh. Percaya ini bukan percaya komitmen, tapi percaya emosi. Percaya pengakuan. Ya, kadang-kadang karena kadang sulihat mujizat, oh Tuhan kita percaya. Tapi yang Tuhan mau bukan percaya yang begitu Bapak Ibu. Yang Tuhan mau adalah percaya sungguh-sungguh dan yakin bahwa Yesus satu-satunya jalan menuju surga. Dan tidak ada nama yang lain yang mana kita hidup dan diselamatkan selain nama Yesus. Itu yang Yesus mau. Jadi bukan sekedar mengaku Tuhan kita percaya, tapi tindakan yang membuktikan bahwa percaya Tuhan. Dan ini konteks firman Tuhan ini sedang bicara tentang Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang dong bilang dong percaya. Tapi ini bukan percaya dari hati yang sungguh-sungguh. Ini percaya seperti saya bilang, karena melihat kuasa Tuhan, melihat hal-hal yang menakjubkan dan kemudian Tuhan kita percaya. Tapi setelah itu waktu ada badai, waktu ada tantangan, waktu ada situasi sulit, kemudian Tuhan kita sih percaya Tuhan lain. Tapi yang Yesus mau hari ini Bapak Ibu, kalau kita mau benar-benar merdeka dari masa lalu, dari dosa, dari kelemahan, dari hal-hal yang mengikat hidup kita secara rohani, bahkan dari sakit kita secara fisik, Alkitab berkata benar-benar harus terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup. Bukan sekedar ikut-ikutan Bapak Ibu. Bukan sekedar bilang Beta orang GSJA, nama su terdaftar. Dari tahun 89 sejak gereja ini berdiri sampai su 2025. Bukan. Tapi yang Yesus mau itu kata punya pengalaman dengan Tuhan. Betul-betul yakin bahwa dia Juru Selamat. Dan saya tahu orang yang betul-betul yakin bahwa Yesus Juru Selamat itu dia paling mengasihi Tuhan. Dia tidak akan tergoncang dengan apapun meskipun dia jatuh bangun mengiring Tuhan. Kadang-kadang gagal juga karena kita masih manusia. Tapi
menuju harapan yang ada di depan. Di depan sana ada Yesus yang akan siap menolong Bapak Ibu dan beta. Amin. Jadi Bapak Ibu, mari kita baca bagian firman Tuhan. Kalau LCD bisa menampilkan Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Ya, Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Ya. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Dahsyat. Haleluya. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan, yang olehnya kita hidup dan diselamatkan selain nama Yesus. Itu sebabnya Bapak Ibu dan saya harus bersyukur, harus bangga kita punya Yesus dalam hidup kita. Tidak bisa tertukar dengan apapun, digantikan dengan apapun, karena Dia satu-satunya jalan menuju surga. Dan itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, mari di hari kemerdekaan Indonesia, kita juga merdeka. Merdeka secara rohani. Merdeka dari semua ikatan yang membelenggu hidup. Aduh Tuhan, beta mau menyembah Tuhan, tapi sepertinya kurang bebas. Karena beta masih simpan sakit hati dengan Dia yang ada di depan. Ini contoh, Dia yang ada di belakang. Mau menyanyi tapi beta dia. Itu belum bebas Bapak Ibu. Kita benar-benar harus terlepas. Karena kita percaya Tuhan yang luar biasa. Yesus yang luar biasa yang sudah menyediakan segalanya. Ya puji Tuhan. Dan Kisah Para Rasul 3 ayat 6. Satu ayat lagi. Kisah Para Rasul 3 ayat 6. Oke. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Jadi Bapak Ibu, nama Yesus itu berkuasa. Nama Yesus itu hebat. Alkitab bilang bahwa Petrus bilang, emas dan perak tidak ada padaku, tapi yang kupunya kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus orang Nazaret berjalanlah. Jadi Bapak Ibu, kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang dahsyat, sanggup melakukan apa saja. Dan penyakit fisik ini, lumpuh berjalan, itu sesuatu hal yang bagi Yesus itu sudah biasa Bapak Ibu. Tetapi yang Yesus mau adalah kemerdekaan rohani. Kalau kita merasa terbelenggu dengan masa lalu, sesuatu yang mengikat dosa, yang membuat kita bisa sembah Tuhan, bisa buat kita hidup benar di hadapan Tuhan, itu yang Yesus mau dilepaskan. Amin. Supaya kita bebas di dalam Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, bagaimana cara kita mengalami kemerdekaan di dalam Kristus? Saya baca ayatnya yang ke-31. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yang kedua kebenarannya adalah bagaimana cara kita mengalami kemerdekaan di dalam Kristus. Firman Allah berkata harus tetap dalam firman Allah. Amin. Tetap dalam firman Allah. Saya lihat bahasa asli dari kata ini Bapak Ibu. Tetap itu bahasa aslinya meno, yang artinya berdiam, tinggal, terus menerus melekat. Ya, jadi itu bahasa aslinya. Tetap itu artinya berdiam di dalam firman Allah, tinggal dalam firman Allah, melekat dengan firman Allah, terus menerus dalam firman Allah. Dan Alkitab berkata, Bapak Ibu Saudara yang diberkati, jika kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Dan kebenaran itu adalah Yesus sendiri. Semua yang ada di dalam Alkitab ini bicara tentang Yesus Bapak Ibu. Tentang Yesus Juru Selamat kita. Semua masalah kita jawabannya ada dalam Alkitab. Dan Alkitab berkata, Bapak Ibu Saudara, kalau mau mengalami kemerdekaan di dalam hidup kita, kita harus tinggal dalam firman Tuhan. Amin. Kita harus tahu firman Allah. Supaya Bapak Ibu, saya kasih contoh. Waktu kita sedang sakit Bapak Ibu, kalau kata saya tahu firman Tuhan yang bilang oleh bilur Yesus kamu sembuh, kata tidak akan percaya kan? Karena kata saya tahu itu ada dalam Alkitab. Tapi kalau kata pernah dengar firman Allah, pernah baca di Alkitab bilang oleh bilur Yesus yang sakit disembuhkan. Maka Alkitab bilang iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan sabda Kristus. Itu sebabnya Bapak Ibu, kita harus tahu firman Tuhan. Kita harus tinggal dalam firman Allah. Dan
bilang, kalau beta mengaku dosa, Tuhan ampuni, beta ke gereja. Mengaku dosa, Tuhan ampuni. Jadi orang yang menang di dalam Tuhan. Amin. Kuncinya adalah harus tahu firman Tuhan. Tetap di dalam firman Tuhan. Kalau kita punya masalah yang berat, masalah kekurangan misalnya, pendidikan anak-anak, berdoa untuk suaminya, dia belum berubah. Berdoa untuk istri, dia belum berubah. Berdoa untuk anak-anak, belum berubah. Dan kau ingat Alkitab bilang, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Atau kau ingat Alkitab, pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan. Maka katamu iman akan dibangkitkan. Dan secara tidak langsung, kebenaran itu akan memerdekakan hidup kita. Dan kita menjadi orang yang menang. Dari rasa khawatir, rasa takut, dari sakit, dari dosa, kita jadi orang yang menang. Itu sebabnya ini yang Yesus mau, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Sehingga kita menjadi orang Kristen yang ikut Tuhan bertahun-tahun. Tapi kita sendiri merasa bahwa kita sedang terikat. Dan kalau kita sedang terikat, Bapak Ibu, sedang dibelenggu kaki dan tangan, kita tidak bisa lepas diri sendiri. Harus ada orang lain datang lepas kita ikatan. Dan dosa itu hanya bisa diselesaikan oleh Yesus. Dosa tidak bisa diselesaikan oleh suami meskipun dia paling sayang atau istri, atau orang tua meskipun dia paling manja ibu anak. Tapi dosa itu hanya bisa diselesaikan waktu kita mengaku pada Yesus. Dan itu sebabnya firman Tuhan berkata hari ini Bapak Ibu, jika kita mau benar-benar merdeka di dalam Kristus, mari tinggal dalam firman Tuhan. Berdiam dalam firman Tuhan, melekat dengan Tuhan, terus-menerus dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya firman Tuhan bilang, jika kamu mengetahui kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Dan ayatnya yang ke-33 firman Tuhan berkata, ya ini perkataan orang-orang Yahudi. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Jadi waktu Yesus menyampaikan ini, orang-orang Yahudi protes. Karena mereka pikir mereka keturunan Abraham dan mereka tidak menjadi hamba siapapun. Tetapi Yesus mengubah pola pikir mereka. Yesus mengubah pandangan mereka. Bahwa yang Yesus masuk itu artinya bebas dari dosa. Kalau kita menjadi hamba dosa, kita akan terikat dengan dosa. Kalau kita menjadi hamba kebenaran, kita akan dilepaskan oleh Tuhan. Dan itu sebabnya Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi dan membuka pikiran mereka, pandangan mereka. Hari ini Bapak Ibu Saudara, saya tidak bisa mengubah pola pikir Bapak Ibu. Yesus yang bisa mengubah, Roh Kudus yang bisa mengubah. Dan kalau hari ini Bapak Ibu dengar firman Tuhan, Tuhan beta rasa ini sedang mengikat beta. Meskipun orang saya tahu, beta sendiri-sendiri yang tahu Tuhan. Tapi beta rasa ini mengikat beta pun hidup. Beta saya bisa mau bikin kebenaran, tapi selalu melakukan yang salah. Beta sujanji mau bertobat, tapi selalu melakukan kesalahan, melakukan dosa. Firman Tuhan bilang hari ini dia mau kita benar-benar merdeka. Merdeka di dalam Kristus. Puji Tuhan Bapak Ibu. Ya, saya punya satu cerita Bapak Ibu. Saya baca satu, ini humor rohani Bapak Ibu. Jadi ini cuma cerita lucu bahwa ada seorang nenek dan cucunya. Ini kegunaan lain, judulnya kegunaan lain dari Alkitab. Ya, jadi ada seorang cucu berkata pada nenek, uang ini, uang persembahan ini simpan di mana boleh supaya akan aman. Lalu nenek bilang, simpan saja di dalam Alkitab. Lalu kemudian cucu bilang, kenapa mesti simpan di dalam Alkitab? Sehingga ada tempat lain simpan uang persembahan di dalam Alkitab. Lalu kemudian nenek berkata, cucu tahu pasal, yang baca Alkitab pasti tidak mencuri. Dan yang mencuri itu tidak pernah baca Alkitab. Jadi uang itu aman, Bapak Ibu bisa paham toh? Yang baca Alkitab itu pasti dia pernah mencuri karena dia takut mencuri toh. Dia sudah rajin baca Alkitab. Tapi yang mencuri, yang biasa mencuri itu dia pernah baca Alkitab. Jadi kegunaan lain dari Alkitab. Artinya Bapak Ibu, Alkitab memang biasa orang dulu-dulu, orang tua itu suka simpan uang persembahan dalam Alkitab. Kegunaan lain dari Alkitab. Tapi yang saya maksudkan adalah Bapak Ibu, pergunakan Alkitab yang kita punya ini untuk membaca, merenungkannya karena ada kekuatan yang besar. Ya. Ini bukan sekedar buku Bapak Ibu, ini firman Allah. Dan kita punya pengakuan iman, GSJ itu Alkitab itu adalah firman Allah yang diilhamkan dan tanpa salah. Itu sebabnya Bapak Ibu, mari kita belajar untuk hidup dalam kebenaran. Amin. Tetap dalam firman Allah supaya kita dimerdekakan. Ya, puji Tuhan. Dan yang terakhir Bapak Ibu, dengan cepat saya menyampaikannya. Bagaimana kita mengalami kemerdekaan? Bagaimana cara kita mengalami kemerdekaan dalam hidup? Yang terakhir, harus berani tinggalkan dosa. Katakan amin. Berani tinggalkan dosa. Saya baca ayat 34. Kata
sampai 13. Demikian firman Allah, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Amin. Alkitab berkata, kita harus berani tinggalkan dosa kalau mau merdeka di dalam Kristus. Alkitab berkata, serahkanlah tubuhmu, hidupmu untuk dipakai menjadi senjata-senjata kebenaran, bukan senjata kelaliman. Bukan dipakai untuk melakukan dosa dan menyakiti Tuhan. Tapi Tuhan mau kalau kau mau benar merdeka di dalam Yesus, maka kau harus berani tinggalkan dosa. Harus berani tinggalkan dosa. Dosa itu enak, makanya Adam dan Hawa jatuh di Taman Eden karena iblis digoda-goda. Dosa itu kelihatan menarik, tetapi di dalam itu mematikan. Alkitab berkata di dalam ayat 23, Roma pasal 6, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Upah dosa itu maut. Upah dosa itu maut. Tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal. Itu sebabnya saya percaya semua kita mau masuk surga. Amin. Yang saya mau bilang amin. Oh, sekarang. Berarti semua serius. Puji Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara yang diberkati, saya akan mengakhiri bagian firman Tuhan hari ini, Bapak Ibu, dengan berkata 2 Korintus 5 ayat 17 berkata bahwa sebab barang siapa yang ada dalam Yesus, dia adalah ciptaan yang baru. Amin. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kemudian ayatnya yang terakhir dari pembacaan kita tadi, firman Tuhan bilang, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang memberi kepada Bapak Ibu dan saya kemerdekaan di dalam Dia. Karena kita percaya Dia hebat dan luar biasa. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saya, ya kalau masih bisa waktunya, saya mau Bapak Ibu melihat, bisa jadi kan Esi? Saya bisa? Oke. Sebenarnya Bapak Ibu saya ada siap satu video yang Bapak Ibu mau nonton, tapi kalau tidak bisa, ya nanti lain waktu. Oke, puji Tuhan. Jadi saya mengakhiri firman Allah hari ini, Bapak Ibu. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita jadi orang yang memaknai kemerdekaan bangsa kita hari ini dengan juga merdeka di dalam Yesus. Yesus akan memerdekakan Bapak Ibu dan saya. Saya tidak tahu apa yang membelenggu, saya juga tidak tahu apa yang mengikat. Tetapi hari ini ada janji Tuhan yang besar. Alkitab berkata kalau mau merdeka di dalam Yesus, harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup. Harus benar-benar percaya bahwa Yesus satu-satunya jalan menuju surga. Tidak ada nama yang lain selain Yesus. Dan yang kedua, Tuhan mau kita tetap dalam firman Allah. Kebenaran itu akan memerdekakan kita. Kebenaran itu akan menolong hidup kita. Dan yang terakhir, harus berani tinggalkan dosa, Bapak Ibu. Kita harus berani tinggalkan dosa supaya kita merdeka di dalam Yesus. Haleluya. Saya mengajak semua pelayan altar ada di depan. Dan Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu mari arahkan hati kepada Tuhan Yesus. Amin Tuhan. Haleluya. Saya terbatas dengan kata-kata dan bahasa untuk menyampaikan pesan Tuhan. Tetapi seberapa yang Bapak Ibu terima dari firman Allah hari ini, minta Roh Allah memeteraikan itu dalam hati. Minta Roh Kudus memeteraikan dalam hati. Oh haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Tuhan menjanjikan waktu kita menyerahkan hidup, kita akan menjadi anak-anak Allah. Barang siapa yang menerima Yesus sebagai Juru Selamat, dia diberi hak untuk menjadi anak-anak Allah, menjadi ahli waris kerajaan surga. Jangan biarkan iblis memperbudak hidup kita. Jangan biarkan kuasa-kuasa kegelapan memperbudak hidup kita. Jangan biarkan masa lalu memperbudak hidup kita. Jangan biarkan ketakutan kita memperbudak kita, kecemasan kita, dosa memperbudak hidup kita. Tapi biarlah kita tetap bebas karena kita percaya Yesus sebagai Juru Selamat. Haleluya, haleluya. Haleluya. Dalam hadirat Allah malam hari ini, saya mau Bapak Ibu meresponi firman Tuhan sambil saya mengajak semua mata ditutup di hadapan Allah. Haleluya. Sebelum kita akan berdoa, Bapak Ibu Saudara yang diberkati, saya tidak tahu, tetapi jika di antara Bapak Ibu Saudara mungkin ada yang belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat, Bapak Ibu boleh angkat tangannya di hadapan Tuhan. Haleluya. Siapapun kita dalam ruangan ini, haleluya.
Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Kalau Bapak Ibu belum pernah menerima Yesus sebagai juru selamat, Bapak Ibu boleh angkat tangan di hadapan Tuhan. Yang kedua, kalau semua kita sudah menerima Yesus sebagai juru selamat, tetapi hari-hari ini Bapak Ibu merasa hubungan kita sedang jauh dengan Tuhan. Kita merasa bahwa kita sudah jauh dari hadirat Tuhan. Dan kita mau Tuhan memerdekakan kita. Kita mau hubungan kita dengan Yesus kembali pulih. Kalau itu Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu jangan malu karena ini bagian kita dengan Tuhan kita. Angkat tanganmu kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus saya merasa sudah jauh dari Engkau. Saya merasa sudah jauh dari hadirat Tuhan. Saya merasa sudah jauh dari Engkau Yesus. Haleluya. Terima kasih untuk tangan-tangan yang diangkat kepada Tuhan. Haleluya. Meskipun itu hanya satu tangan, Tuhan menghargai. Dua tangan Tuhan menghargai. Tiga tangan Tuhan menghargai. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Hari ini Dia mau memerdekakan kita. Oh haleluya. Kalau Bapak Ibu yang hari-hari ini merasa sedang terikat dengan sesuatu, saya tidak tahu Bapak Ibu. Tetapi yang saya tahu, kalau Tuhan bicara, itu berarti Tuhan tahu kebutuhan jiwa kita. Kalau Bapak Ibu yang merasa sedang terikat dengan sesuatu, entahkah dosa Bapak Ibu, atau masa lalu yang membuat Bapak Ibu tidak bisa maju di dalam Tuhan, entahkah itu ketakutan untuk masa depan, untuk pasangan, untuk suami, untuk istri, atau untuk anak-anak, untuk semua yang sedang kita jalani dalam hidup. Dan Bapak Ibu merasa itu mengikat hati kita, itu mengikat hidup kita, kita tidak bisa bebas datang kepada Tuhan. Kalau itu Bapak Ibu Saudara yang merasa Bapak Ibu perlu Tuhan bebaskan hari ini, Tuhan lepaskan hari ini, Bapak Ibu boleh angkat tangan dengan jujur di hadapan Tuhan. Tuhan, saya tidak bisa meninggalkan kelemahan saya Tuhan. Tuhan, saya mau bebas di hadapan Tuhan. Kalau itu Bapak Ibu jangan malu Bapak Ibu, karena kesempatan ini tidak bisa diulang lagi. Ini adalah kesempatan Tuhan membebaskan kita. Tuhan memerdekakan kita dari dosa. Tuhan memerdekakan kita dari belenggu. Tuhan memerdekakan kita dari setiap ikatan yang mengikat hidup. Mungkin Bapak Ibu merasa sudah jauh dari Tuhan. Kadang-kadang Bapak Ibu mau datang ibadah, tapi ada sesuatu yang menarik Bapak Ibu, akhirnya Bapak Ibu tidak datang. Mungkin Bapak Ibu mau setia, tapi ada sesuatu yang menarik Bapak Ibu, dan Bapak Ibu tidak bisa setia kepada Tuhan. Itu ikatan Bapak Ibu. Itu perlu Yesus lepaskan. Itu ikatan. Kalau Bapak Ibu sedang hidup tidak bisa mengampuni orang lain, itu ikatan dan harus dilepaskan. Kalau Bapak Ibu sedang hidup di dalam iri hati kepada orang lain, itu ikatan dan harus dilepaskan. Kalau ada sesuatu yang mengikat hati kita, kita harus minta Tuhan melepaskannya. Hanya Yesus yang bisa melepaskannya. Saya ajak Bapak Ibu berdiri di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita nyanyi pujian, tak berdaya Kau kuatkan. Mari percaya pujian ini, imani kata-kata pujian ini. Ada kuasa dalam nama Yesus yang membebaskan kita. Ada kuasa dalam nama Yesus yang mengampuni kita. Bapak Ibu berdiri dengan iman. Berdiri dengan iman. Haleluya, haleluya. Yesus Engkau baik. Oh haleluya.
hidup kami. Sebab kami tahu hanya nama Yesus yang menyelamatkan. Hanya Engkau satu-satunya jalan menuju surga. Kami umat-Mu Tuhan Yesus. Kami rindu surga menjadi bagian kami semua. Kami rindu surga menjadi bagian kami. Dan sebab itu Tuhan Yesus, kami buka hati di hadapan Allah. Kami undang Yesus masuk dalam hati kami. Jadi juru selamat satu-satunya dalam hidup kami. Jadi Raja yang memerintah dalam hidup kami. Waktu Yesus ada, kami tahu kami dimerdekakan dari dosa. Kami dimerdekakan dari kutuk. Kami dimerdekakan Tuhan dari ketakutan. Rasa bersalah masa lalu. Setiap ikatan-ikatan yang membelenggu kami. Kami sudah dimerdekakan oleh darah Kristus. Kami sudah dibebaskan oleh darah Kristus. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Hamba berdoa secara khusus bagi umat-Mu yang mengangkat tangan di hadapan Allah. Mereka yang merasa sedang terikat dengan sesuatu. Tuhan, hamba tidak tahu dan hamba tidak mengerti apa itu. Tetapi Yesus ada di sini. Yesus ada di sini. Yesus ada di sini. Oh, haleluya. Kau lepaskan setiap umat-Mu yang merasa terikat. Dengan apapun itu Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Karabatah karamasi, karabatah karamorasai. Hiki rabatah karamorasai. Karena Yesus berkuasa. Semua yang terikat dibebaskan. Kami bersorak-sorak di dalam Tuhan. Kami bersorak-sorak dalam Tuhan. Karena hari ini kami menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang dalam hidup kami. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Umat-Mu yang mengangkat tangan karena merasa hari-hari ini sedang jauh dari hadirat Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, jangan lepaskan hati itu. Jangan lepaskan tangan itu Tuhan. Tuhan Yesus, malam ini Engkau pulihkan dengan kasih-Mu yang besar. Bawa setiap umat-Mu kembali dalam hadirat Allah. Bawa umat-Mu dekat dengan Engkau Tuhan. Bawa umat-Mu terus-menerus melekat dengan Engkau Tuhan. Karena kami percaya waktu kami berjumpa dengan Engkau, sesuatu yang besar terjadi dalam hidup kami. Kami mau berterima kasih untuk firman Allah hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga untuk firman-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya akan langsung berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang hari ini Tuhan tambahkan tahun usia dalam hidup. Haleluya. Bapak Agus Madoma yang Tuhan tambahkan tahun usia tanggal 17 Agustus hari ini. Dan kedua anak kita, Jire dan Rafa Van Pada yang hari ini juga berulang tahun. Bapak Ibu boleh berdiri dan sama-sama kita berdoa. Roh Kudus, kami tahu umur panjang di tangan kanan Tuhan. Di tangan kiri Tuhan kekayaan dan kehormatan. Itu terjadi bagi hamba-hamba-Mu yang berulang tahun hari ini. Jemaat Gideon Serwaru, semua hamba-hamba Tuhan, kami sedang mengangkat tangan di hadapan Allah. Berkati orang tua kekasih kami, panjang umur, Tuhan anugerahkan. Semakin hari semakin setia kepada Tuhan, semakin mengasihi Tuhan. Semua yang baik dari surga terjadi atas Bapak Agus dalam usia yang Tuhan tambahkan hari ini. Umur panjang, kesehatan, kekuatan, semua usaha dan pekerjaan diberkati. Berkat Abraham, Ishak dan Israel mengalir berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami berdoa bagi anak-anak kami Jire dan Rama Kembal, kami berdoa supaya Tuhan memberkati anak-anak ini. Pertumbuhan mereka diberkati, bertumbuh dalam anugerah Allah, menjadi anak-anak yang cinta Tuhan, cerdas, diberkati, punya masa depan yang penuh harapan. Terima kasih banyak untuk umur panjang yang Tuhan anugerahkan bagi umat-Mu yang hari ini Tuhan tambahkan 1 tahun usia. Kami bersyukur bersama-sama karena kami tahu Tuhan bahwa usia yang ditambahkan itu mujizat, itu anugerah, bukan karena kekuatan kami. Oleh sebab itu kami mengucap syukur untuk segalanya. Kami kembalikan segala penghormatan, kemuliaan hanya bagi nama Yesus. Mengucap syukur untuk firman-Mu dengan percaya firman Allah tidak akan kembali dengan sia-sia. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan silakan duduk. Haleluya, Bapak Ibu diberkati dengan firman Tuhan malam hari kami. Saya juga diberkati bahwa kita harus benar-benar menikmati kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Amin. Puji Tuhan. Sekali lagi saya mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu semua. Bahkan Bapak Gembala Lolotwara juga sempat hadir bersama-sama. Ya, dan mungkin Bapak Ibu yang baru pertama kali, kalau ada, selamat datang bagi Bapak Ibu semua.
saudara, keluarga di dalam Tuhan. Ya, senang sekali kami bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu semua bisa menikmati hadirat Tuhan, lawatan Tuhan di tempat ini. Ya, selamat datang juga bagi Bu Heni ya dari Ambon. Puji Tuhan sudah boleh kembali. Ya, terima kasih. Dan Bapak Ibu, sebelum kita memberi Gembala bersama seluruh pelayan GSJI dan Saudara mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu semua yang berulang tahun sepanjang minggu ini, yang mana hari ini ada Bapak Agus Madwoma dan Nyong Jire dan Nyong Rafa Van Padak yang sudah didoakan tadi oleh Kakak Cika, dan ada Ibu Rina Pepanwewar, Ibu Ita Patileu, Nona Victoria Leha, dan Nona Michelle Tanewa. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua dengan segala kebaikan yang sudah Tuhan janjikan bagi Bapak Ibu, bahkan kita semua. Dan untuk kegiatan ibadah kita untuk sepanjang minggu, Bapak Ibu, besok malam kita masih ada dalam ibadah di tempat ini, ibadah Rais Biwan jam 7 malam. Ibadah Rais Biwan jam 7 malam. Jadi kami menghimbau bagi Bapak Ibu semua yang nantinya kalau bawa anak-anak, kalau yang masih harus dibawa di dalam boleh dibawa, tapi yang sudah bisa dikasih pengertian boleh nanti di samping ya, supaya ibadah kita, ibadah gabungan besok hari yang mana GSJ 10 Leti kita akan kumpul untuk memuliakan nama Tuhan di tempat ini boleh berjalan atau terlaksana dengan baik dan teratur, biar kita semua diberkati. Amin. Amin. Bapak Ibu bisa? Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Dan hari Selasa 19 Agustus ada KKA kepemimpinan di gereja jam 6 sore. Hari Rabu ada ibadah kaum wanita di Ibu Adoma Kuku jam 5 sore, dan kaum muda di gereja jam 5 sore. Hari Kamis ada ibadah KKA ya, KKA Penuaian bertempat Bapak Ketua ya, di Bapak Welem Makuku jam 5 sore. KKA Raja Wali dan AKP kita healing Petombra ke rumah saya di Puncak Damai Teosa namanya ya. Jadi nanti hari Kamis kita KKA AKP dan Raja Wali kita gabung untuk bersama-sama di Puncak Damai Teosa di rumah saya jam 5 sore. KKA Karisma di Bapak Daud Kairala jam 5 sore. KKA Shalom di Ibu Susre jam 5 sore. KKA Elsyade dan Miracle bertempat, ya ini juga gabungan ya, Elsyade dan Miracle bertempat di Bapak Aldo Maudara jam 5 sore. Ya, Bapak dari Nyong Rafa dan Jire. Ya, KKA Maranatha di Bapak Dok Tanewa jam 5 sore. Dan Jumat tentunya ada doa puasa jam 4 sore di gereja. Dan hari Sabtu Gideon Kids jam 4:30 sore di gereja. Dan hari Minggu tanggal 24 Agustus ibadah Minggu Raya di gereja jam 8 tepat. Puji Tuhan Yesus, Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan mari persiapkan benih-benih yang akan Bapak Ibu tabur untuk di malam hari ini. Puji Tuhan, perintah umat berdoa untuk bersembahan.
tenang, kita bisa hidup damai, kita bisa hidup sejahtera. Karena kuasa Tuhan berdaulat atas bangsa ini. Karena ada orang-orang benar yang berdoa bagi bangsa Indonesia. Oleh sebab itu Bapak Ibu, angkat tangan kita kepada Allah. Mari kita berdoa bagi bangsa kita. Oh haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Hatimu ada di bangsa ini Tuhan Yesus. Matamu sedang diarahkan di Indonesia Tuhan Yesus. Karena di bangsa ini ada orang-orang benar. Di bangsa ini ada anak-anak Tuhan yang terus siang dan malam berdoa bagi kesejahteraan bangsa ini. Kami dari GC Gideon Serwaru hari ini menyerukan di hadirat Allah, memberkati bangsa kami, bangsa Indonesia. Dalam usia yang ke-80 tahun hari ini, kami bersyukur karena dilahirkan di bangsa ini. Kami bersyukur karena hidup di bangsa ini. Kami bersyukur Tuhan ditempatkan menjadi anak-anak Tuhan di bangsa Indonesia. Kami angkat tangan sama-sama di hadapan Tuhan, berdoa memberkati bangsa Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus, keselamatan Tuhan turun bagi bangsa ini. Keselamatan dan pertobatan turun bagi bangsa ini. Kebangunan rohani terjadi bagi bangsa kami. Dalam nama Yesus, belas kasihan Tuhan turun bagi bangsa ini. Kami berdoa Tuhan Yesus, dari pemimpin-pemimpin, dari presiden sampai ke desa-desa, semuanya Tuhan kami berdoa bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini. Diberkati oleh Tuhan dengan hikmat dan marifat dari Allah, dengan roh yang takut akan Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan, bagi pemerintah bangsa Indonesia diberkati. Dalam semua bidang Tuhan memberkati dan mengurapi. Kami berdoa bagi Provinsi Maluku, Tuhan memberkati pemimpin-pemimpin. Kami berdoa Tuhan bagi Kabupaten Maluku Barat Daya, Tuhan mengurapi pemimpin-pemimpin. Kami berdoa Tuhan bagi Pulau Lenti, Tuhan mengurapi pemimpin-pemimpin. Kami berdoa bagi setiap desa-desa di Pulau Lenti, Tuhan mengurapi pemimpin-pemimpin. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, supaya dari pemimpin-pemimpin ini Tuhan ada kesejahteraan bagi bangsa kami. Kami berdoa tahun ini menjadi tahun kebangunan rohani. Tahun ini menjadi tahun keselamatan. Tahun ini menjadi tahun kemerdekaan rohani. Tahun ini menjadi tahun di mana jiwa-jiwa akan dituai bagi kerajaan Allah, bagi bangsa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa air bangsa ini diberkati Tuhan, daratannya diberkati Tuhan, mata-mata airnya diberkati Tuhan, lautannya diberkati Tuhan, udaranya diberkati Tuhan. Semua bagian-bagian yang sedang bekerja dalam pemerintah bangsa ini diberkati. Dalam nama Yesus Tuhan, dan pujilah Tuhan yang dahsyat. Perekonomian bangsa ini diangkat Tuhan, diberkati Tuhan. Kami tolak jauhkan setiap krisis dalam nama Yesus. Dan kami minta Tuhan berkati bangsa kami. Tuhan berkati bangsa Indonesia. Tuhan berkati bangsa Indonesia. Terpujilah Tuhan. Terima kasih banyak. Kami berdoa bagi setiap hamba-hamba Tuhan di bangsa ini diurapi. Kami berdoa bagi setiap gereja-gereja Tuhan di bangsa ini diberkati. Dari gereja-gereja Tuhan yang ada di bangsa ini, kebenaran akan diserukan di mana-mana. Kebenaran akan diserukan di pelosok-pelosok bangsa ini. Dan kami akan tuai banyak jiwa bagi kerajaan surga. Di dalam nama Yesus, berkat Abraham, Ishak dan Israel mengalir bagi bangsa Indonesia. Diberkatilah bangsa Indonesia dengan berkat Abraham, Ishak dan Israel. Di dalam nama Yesus, terpujilah Tuhan yang dahsyat. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami umat-Mu bersyukur untuk hadirat Tuhan dalam ibadah kami. Kami tahu Tuhan sudah hadir dari awal ibadah ini sampai akhir ibadah ini. Kami tahu ibadah ini menyenangkan Tuhan. Kami tahu Tuhan tersenyum dengan ibadah malam ini. Dan setiap umat-Mu yang hadir dalam ibadah malam ini telah mengalami kemenangan dari Tuhan, telah mengalami pemulihan. Yang sakit oleh tidur Yesus Engkau sudah menyembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang tidak punya pengharapan diberi pengharapan baru, yang terikat oleh dosa telah dibebaskan. Kami bersyukur karena kami punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Kami akan segera mengakhiri ibadah ini Tuhan Yesus. Hamba mengangkat tangan di hadapan Allah, memberkati setiap umat-Mu. Berkat Abraham, Ishak dan Israel mengalir dalam ribahan umat-Mu. Dari dalam kandungan sampai perubahan putih umat-Mu diberkati. Tuhan Yesus berkati umat-Mu. Setiap apapun yang dikerjakan umat-Mu diberkati. Anak-anak umat-Mu yang sedang jauh terpisah karena pendidikan dilindungi diberkati. Umat Allah yang sedang keluar dari Pulau Lenti diberkati dilindungi. Kami yang tinggal di Pulau Lenti diberkati dan dilindungi. Kami bergandengan tangan memajukan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Jiwa-jiwa akan datang bertekuk lutut dan menyembah Yesus adalah Raja. Pakai jemaat ini Tuhan untuk menjadi saksi bagi nama Tuhan. Pakai jemaat ini untuk menjadi tangan Tuhan, menjadi kaki Tuhan, mata Tuhan, supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Terima kasih
kuasa-kuasa kegelapan, cara-cara setan yang sedang dirancang untuk mencelakai umat-Mu, malapetaka, sakit, penyakit, mara bahaya sampai maut, kami hancurkan dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa di setiap ambang pintu rumah umat Allah, ada olesan darah Yesus yang menyatakan perlindungan Allah. Allah melindungi umat-Mu dengan sempurna. Di dalam nama Yesus sepanjang minggu, di dalam aktivitas, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga dan keluarga, umat-Mu diberi Tuhan kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera, dan berkat-berkat yang luar biasa. Terpujilah Tuhan. Tutupan darah Yesus melindungi perjalanan pulang kami. Tuhan yang berkendaraan yang jalan kaki, darah Yesus melindungi sampai di rumah kami dengan sejahtera. Kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terpujilah Tuhan. Mari umat Allah yang diberkati, angkat kedua tangan kita dan kita akan menerima berkat daripada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami terima berkat ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus menjadi bagian kami seumur hidup. Mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali, kami mengucap syukur berkenan mengakhiri ibadah kami malam ini. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami berdoa. Mari semua umat Allah yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, shalom, selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Mari hamba-hamba Tuhan di depan pintu, Bapak Ibu jangan keluar dulu.